Dan kabarnya dia pernah memegang posisi penting di bidang intelijen, termasuk dia pernah bekerja dengan National Air and Space Intelligence Center sebagai wakil direktur di Wright-Patterson Air Force Base. Nah, yang membuat kasus ini semakin mencurigakan, dia ini meninggal sebelum sempat memberikan kesaksian dalam sebuah kasus federal sebagai whistleblower atau pelapor atau orang yang membocorkan sebuah kasus terkait UFO. Jadi ini benar-benar membuat orang-orang jadi bertanya-tanya, kok bisa kebetulan banget ini orang pengen bersaksi memberikan informasi tentang keberadaan UFO, lalu tiba-tiba dia meninggal dunia. Geng, setelah kemarin kita membahas tentang ilmuwan NASA yang membuat sebuah program baru yang bernama Artemis untuk pergi ke bulan, sekarang kita bakal membahas kasus yang melibatkan NASA yang sekarang sedang menjadi perbincangan masyarakat global. Ini bukan soal misi luar angkasa mereka, bukan juga soal teknologi canggihnya, tapi ini adalah soal para ilmuwan NASA yang tiba-tiba meninggal serta menghilang secara misterius selama beberapa tahun terakhir. Yang lebih misteriusnya lagi, cara mereka hilang dan meninggal itu ternyata banyak kejanggalan. Ada yang lagi keluar rumah terus nggak pernah balik lagi. Ada yang ditemukan meninggal tanpa penjelasan yang jelas motifnya. Ada juga kasusnya yang mengakhiri hidup, tapi detailnya minim banget dan masih penuh tanda tanya. Beberapa di antaranya bahkan lenyap tanpa jejak. Barang-barang penting mereka ditinggalkan begitu aja dan gak ada tanda-tanda persiapan untuk pergi, seolah mereka menghilang di telan bumi. Yang membuat kasus ini semakin mencurigakan, ilmuwan-ilmuwan yang menghilang ini adalah ilmuwan-ilmuwan yang bekerja untuk proyek militer seperti nuklir dan kedirgantaraan. Yang mana notabene mereka ini adalah orang-orang dengan akses informasi penting. Hal ini tentu memunculkan banyak pertanyaan. Apakah kematian mereka saling berhubungan atau cuma kebetulan semata? Dan di sisi lain, muncul juga berbagai spekulasi liar di internet. Ada yang mengait-ngaitkan dengan penculikan oleh makhluk luar angkasa. Ada juga yang mengaitkan bahwa para ilmuwan punya pengetahuan rahasia soal UFO, yang mana mereka ini sengaja dihilangkan supaya rahasia tersebut tidak dibongkar ke publik. Bahkan ada juga yang mengaitkan hal ini dengan spionase. Nah, namun apakah demikian? Benarkah seperti itu jalan ceritanya? Atau justru ada alasan lain yang lebih masuk akal? Nah, di video kali ini kita bakal mengupas tuntas semuanya. Dan kita juga bakal membahas satu persatu kasus dari kematian dan hilangnya para ilmuwan NASA tersebut. Sekaligus membahas bagaimana tanggapan pemerintah Amerika Serikat dalam penyelidikan kasus yang misterius ini. Kita bahas. Well, I hope it's random, but we're going to know in the next week and a half. I just left a meeting on that subject, so pretty serious stuff, but we're going to be hopefully, I don't know, coincidence, if you whatever you want to call it. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, suka bikin konten pakai HP tapi kapasitas memorinya kecil? Jangan khawatir, sekarang kapasitas memori HP kalian bisa dibikin jadi besar. Ini namanya portable SSD dari SSK. Kapasitas yang gue beli ini adalah 4 TB. Sebelumnya gue juga udah beli yang kapasitasnya 500 GB. Sekarang gue upgrade ke 4 TB supaya data yang ditampung jauh lebih banyak. Dan gokilnya, ini kecepatannya sampai 40 Gbps, geng. Proses pemindahan datanya juga simple banget. Cukup pakai kabel, colokin ke HP kalian dan langsung pindahin. Prosesnya jauh lebih cepat daripada kalian mindahin pakai airdrops. Ngapain beli HP dengan kapasitas memori yang besar tapi harga mahal? Mendingan beli portable SSD dari SSK. Harganya jauh lebih terjangkau dan kapasitasnya jauh lebih besar. Untuk link pembelian kalian bisa langsung cek di bawah. Oke, untuk pembahasan yang pertama, kita langsung bahas dulu fenomena kematian dan menghilangnya para ilmuwan NASA ini. Seperti apa kronologinya? Oke, sebelum kita mulai dengan penjelasan ini, gue mau disclaimer dulu, geng. Jadi, dari beberapa berita yang gue telusuri, ada perbedaan mengenai angka atau jumlah dari ilmuwan NASA yang meninggal dan menghilang secara misterius ini. Ada yang mengatakan 10 orang,
ada juga yang mengatakan 11 orang. Dan perbedaan ini muncul karena tiap sumber punya awal mula yang berbeda-beda dalam melihat kasus ini, geng. Dari sumber yang menyebutkan kalau jumlah ilmuwan yang hilang itu ada 11 orang, rangkaian kejadiannya itu bermula dari tahun 2022, di mana Amy Eschrich, yaitu seorang ilmuwan yang sedang melakukan research tentang teknologi anti-gravitasi dan merupakan salah satu pendiri dari Institute for Exotic Science yang ada di Huntsville, Alabama, itu dikabarkan meninggal dunia di umur 34 tahun pada tanggal 11 Juni tahun 2022 akibat luka tembak yang dia lakukan sendiri, alias dia mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi sampai sekarang, detail resmi yang dirilis ke publik itu masih sangat terbatas, jadi semacam dirahasiakan gitu, geng. Belum diketahui secara pasti mengenai keadaan atau kronologi lengkap dari kejadian tersebut. Nah, itu adalah sumber yang mengatakan ada 11 ilmuwan yang meninggal dunia. Nah, lalu di sumber yang kedua, yaitu sumber yang menyebutkan kalau jumlah ilmuwannya ada 10 orang, rangkaian kejadiannya itu beda lagi. Yang mana ini bermula dari tahun 2023. Ketika itu ada Michael David Hicks, yaitu seorang ilmuwan di NASA Jet Propulsion Laboratory atau disingkat dengan JPL dalam bidang komet dan juga asteroid yang sudah bekerja hampir selama 25 tahun di NASA, tiba-tiba dikabarkan meninggal dunia pada usia 59 tahun. Dia meninggal pada tanggal 30 Juli 2023 tanpa catatan otopsi atau tidak ada publish yang jelas mengenai penyebab dari kematiannya. Lagi-lagi, kematiannya dirahasiakan. Jadi, ada dua tuh sumber ya, geng. Perbedaannya terletak di situ. Nah, kita bakal membahas siapa saja ilmuwan yang dikatakan tiba-tiba menghilang dan meninggal dunia secara misterius di dalam kasus ini. Jadi, tadi kita sudah membahas dua ilmuwan, sekarang kita bahas ilmuwan ketiga. Ilmuwan ketiga ada yang namanya Matthew James Sullivan. Dia ini adalah seorang mantan perwira intelijen Angkatan Udara Amerika Serikat yang meninggal pada tanggal 12 Mei 2024 di Falls Church pada usia 39 tahun. Pada laporan awal disebutkan kalau kematiannya dia itu karena mengakhiri hidup. Nah, ini lagi-lagi nih, kenapa bisa ya ilmuwan NASA, geng? Ilmuwan NASA yang mana kualitas hidupnya udah pasti terjamin, gajinya tinggi, dan dia adalah orang yang pintar, kok dikabarkan malah meninggal dunia karena mengakhiri hidup. Ada apa? Nah, tapi sampai saat ini pihak berwenang belum merilis penjelasan resmi yang rinci mengenai penyebab dari meninggalnya ini. Dan kabarnya dia pernah memegang posisi penting di bidang intelijen, termasuk dia pernah bekerja dengan National Air and Space Intelligence Center sebagai wakil direktur di Wright-Patterson Air Force Base. Nah, yang membuat kasus ini semakin mencurigakan, dia ini meninggal sebelum sempat memberikan kesaksian dalam sebuah kasus federal sebagai whistleblower atau pelapor atau orang yang membocorkan sebuah kasus terkait UFO. Jadi ini benar-benar membuat orang-orang jadi bertanya-tanya, kok bisa kebetulan banget ini orang pengen bersaksi memberikan informasi tentang keberadaan UFO, lalu tiba-tiba dia meninggal dunia. Dan meninggalnya dikatakan karena mengakhiri hidup. Kalaupun benar dia mengakhiri hidup, artinya ada tekanan dari luar yang dia alami. Kalau enggak, ya mengakhiri hidupnya itu cuma akal-akalan alias informasi buatan yang diada-adain. Nah, jadi kayak apa ya? Sangat aneh gitu. Udah 3 ilmuwan NASA yang ditemukan meninggal dunia dengan informasi-informasi yang janggal. Oke, sekarang kita ke ilmuwan yang keempat. Ada yang namanya Frank Maywald. Sama seperti Michael David Hicks tadi, dia juga merupakan ilmuwan di NASA Jet Propulsion Laboratory atau JPL. Dia dikabarkan meninggal dunia secara misterius di Los Angeles pada tanggal 4 Juli tahun 2024 di usia 61 tahun. Penyebab kematiannya tidak diumumkan alias tidak diberitahukan kepada publik. Di saat itu publik bertanya-tanya, kenapa kok nggak diumumkan? Ini orang kan salah satu orang penting lah yang cukup krusial, yang seharusnya bisa diketahui oleh publik mengapa dia meninggal dunia, penyebabnya apa. Kenapa dia nggak di-set seolah-olah mengakhiri hidup lagi. Yang mungkin takutnya terlalu banyak yang di-set mengakhiri hidup, orang-orang bakal mempertanyakan ada apa dengan sistem kerja di NASA. Sampai-sampai banyak orang yang kayak depresi lalu mengakhiri hidup. Nah, makanya untuk ilmuwan yang satu ini seolah-olah tuh kayak dihilangkan gitu aja, didiamkan begitu aja, tidak ada informasi yang jelas.
Terus geng, yang kelima nih, ada Anthony Chavez. Dia ini adalah seorang pensiunan yang berusia 78 tahun yang sebelumnya bekerja sebagai mandor konstruksi di Laboratorium Nasional Los Alamos, sebuah fasilitas penelitian nuklir terkemuka milik NASA di New Mexico. Dia dikabarkan menghilang dan terakhir kali terlihat pada tanggal 8 Mei tahun 2025 di Los Alamos. Dia meninggalkan rumah dengan berjalan kaki. Dia meninggalkan kunci serta dompetnya di rumah. Nah, menurut seorang detektif, tidak ada tanda-tanda adanya tindak kejahatan di dalam kasus ini. Tapi pihak keluarga dan teman-teman Anthony menganggap bahwa hilangnya Anthony ini adalah sesuatu yang gak wajar banget. Jadi keluarga gak ada masalah sama dia. Di saat itu juga dia tidak pernah menceritakan kalau dia punya masalah di luar. Jadi benar-benar hilang begitu aja. Dan ditambah lagi, setelah dilakukan pencarian secara besar-besaran, tidak ditemukan jejak aktivitas apapun atau indikasi bahwa dia memang berencana untuk pergi atau menghilang. Padahal ya, ini zaman canggih. Yang hilang ini adalah ilmuwan NASA. Walaupun dia pensiunan, ya otomatis tuh dia udah punya banyak bank data di dalam otaknya atau mungkin di dalam dokumennya tentang rahasia NASA. Yang menjadi pertanyaan gue, apakah di lingkungan rumahnya gak ada CCTV? Kok bisa gak ada jejak sedikit pun? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Wah, gila ya geng. Terus kita lanjut ke yang keenam. Ada yang namanya Monica Jacinto Reza. Dia ini adalah seorang insinyur kedirgantaraan dan direktur Materials Processing Group yang ada di NASA Jet Propulsion Laboratory atau JPL tadi. Dia ini dikabarkan menghilang secara misterius pada usia dia 60 tahun saat sedang mendaki di dekat Gunung Waterman di Hutan Nasional Angeles pada tanggal 22 Juni 2025. Baru-baru aja kejadiannya. Di saat itu, gak ada jejak sedikit pun. Sekelas negara Amerika geng gak bisa menemukan jasad seorang pendaki. Ini kan dia lagi ngedaki ya. Itu kayak kesannya aneh banget. Kita tahu ya Amerika itu akan mengupayakan apapun untuk keselamatan citizen mereka, untuk keselamatan rakyat mereka. Walaupun udah jadi jasad, biasanya mereka bakal mengerahkan tim SAR-nya mereka untuk mencari jasad dari citizen atau dari masyarakat mereka ini. Apalagi yang hilang ini adalah ilmuwan penting. Kok bisa tiba-tiba tuh kayak dilupakan gitu aja? Kayak dianggap gak ada jejak sama sekali. Hilang begitu aja. Nah, ini benar-benar aneh. Sudah 6 ilmuwan nih geng. Terus yang ketujuh, ada yang namanya Melissa Casillas. Dia ini juga bekerja di Laboratorium Nasional Los Alamos sama seperti Anthony Chavez sebelumnya. Dia dikabarkan menghilang di usia 53 tahun ya, dan terakhir kali terlihat sedang berjalan di jalan raya dekat Talpa, New Mexico pada tanggal 26 Juni 2025 sebelum akhirnya dia benar-benar meninggalkan barang-barangnya di rumah. Handphonenya juga ditemukan di rumah, tapi anehnya handphonenya itu dalam kondisi udah di reset, pengaturan pabrik, factory reset gitu. Jadi bener-bener gak ada lagi, datanya udah kehapus semua. Yang berarti semua datanya itu udah gak bisa di tracking, dicek lagi. Bahkan iCloud-nya juga gak ada. Nah, anggota keluarganya jadi bingung dan mereka mengatakan dia gak mungkin menghilang atas keinginannya sendiri. Karena sejauh ini keluarga tuh gak pernah mendengar kabar apapun, masalah apapun yang diceritakan oleh Melissa Casillas. Dia selama ini sejauh ini hidup bahagia aja, gak ada hal-hal aneh. Dan dia juga orang pintar. Ketika dia punya masalah, udah pasti dia tahu cara mengatasinya. Entah itu bercerita kepada psikolog ya, selayaknya orang luar negeri sana, atau justru mungkin dia bakal bercerita kepada keluarganya. Nah, tapi ini sama sekali gak ada tanda-tanda tersebut. Terus geng, ilmuwan yang ke-8, ada yang namanya Stephen Gracia. Dia ini adalah seorang kontraktor pemerintah yang bekerja di fasilitas Kansas City National Security Campus yang berlokasi di Albuquerque. Dia kabarnya bekerja di tempat yang memproduksi lebih dari 80% komponen non-nuklir yang digunakan di dalam senjata nuklir Amerika Serikat. Dan dia dikabarkan menghilang, yang mana pada saat itu usianya sudah 48 tahun dan terakhir kali terlihat di jam 9 pagi tanggal 28 Agustus 2025. Baru-baru juga. Saat dia meninggalkan rumahnya di Albuquerque dengan berjalan kaki, dan dia bahkan membawa sebuah pistol. Ini aneh banget. Dia jalan sendiri membawa pistol. Otomatis dia merasa terancam. Dia merasa ada orang yang akan mengancam nyawanya dia. Kalau nggak mungkin dia berjalan kaki sembari membawa pistol. Ini anehnya. Dan sampai saat sekarang ini nggak ada yang bisa mengungkapkan apa alasan dia pergi berjalan kaki sembari membawa pistol dan menghilang. Nah, itu yang ke-8. Sekarang kita ke yang 9.
Jadi yang 9 ini namanya Nuno F.G. Loureiro. Dia ini adalah seorang profesor di Massachusetts Institute of Technology atau disingkat dengan MIT dan merupakan ilmuwan di bidang fusi atau fusion scientist. Sebelumnya, dia sempat memimpin MIT Plasma Science and Fusion Center dan dia berfokus pada pengembangan teknologi energi bersih khususnya melalui penelitian fusi nuklir serta berbagai riset ilmiah lainnya. Dia ditembak di rumahnya di Boston pada tanggal 15 Desember tahun 2025 saat malam hari. Dan pada pagi harinya di tanggal 16 Desember 2025, dia dinyatakan meninggal dunia di usia 47 tahun. Kabarnya, pelaku penembakan tersebut sempat melakukan penembakan lain di Brown University yang mengakibatkan 2 orang mahasiswi meninggal dunia. Nah, lalu kenapa bisa Nuno F.G. Loureiro ini malah menjadi korbannya juga? Malah menjadi target si orang tersebut. Ada apa? Apakah orang tersebut memang menargetkan dia atau justru ini semuanya hanya kebetulan? Kita sekarang ke ilmuwan yang ke-10. Namanya Carl Glimmer. Dia ini adalah seorang ilmuwan dari California Institute of Technology atau Caltech yang turut berperan di dalam menjelajahi dan mempelajari alam semesta melalui Infrared Processing and Analysis Center yang merupakan mitra dari NASA, terus National Science Foundation, serta para peneliti dari berbagai negara di dunia. Dia ini dikabarkan tewas. Lagi-lagi, dia ditembak di rumahnya pada hari Senin tanggal 16 Februari 2026. Baru-baru juga. Bisa kebayang tuh kayaknya. Dari 2025 akhir sampai awal 2026, satu persatu para ilmuwan ini meninggal dunia dan ada yang menghilang. Dia ditembak di daerah Liano, di Antelope Valley. Dia meninggal di usia 67 tahun dan terkena tembak di bagian torso. Nah, kepolisian setempat menyatakan bahwa polisi sudah menangkap seorang tersangka di dalam kasus ini. Nah, dari sekian banyak kasus, satu orang yang terungkap nih, yang bisa ditangkap nih, yaitu yang namanya Freddy Snyder yang berusia 29 tahun. Dan anehnya, antara si pelaku dan si ilmuwan yang menjadi korbannya nggak saling kenal. Otomatis, ini bukan sebuah kebetulan. Masa iya si Freddy Snyder ini ucuk-ucuk nembakin orang yang nggak ada tujuannya? Nah, tapi sampai saat ini, pengungkapan atas motif kasus ini itu nggak dipublish sama sekali. Aneh kan? Ini antara fakta sebenarnya disembunyikan atau Freddy Snyder-nya malah dilindungi. Karena memang korban kemungkinan tujuannya ya untuk dihabisi. Merinding geng. Nah terus geng yang 11 ya. Ada yang namanya William McCaslin. Dia ini adalah seorang pensiunan jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat yang mana dia dilaporkan hilang setelah sempat memimpin program rahasia di Pangkalan Angkatan Udara Wright-Patterson. Pangkalan tersebut merupakan pusat teknologi, kedirgantaraan, dan pertahanan. Hilangnya McCaslin ini memicu kekhawatiran besar mengingat tingkat kerahasiaan negara yang dia kuasai. Kabarnya nih geng, riset dari Monica Jacinto Reza tadi didanai oleh Jenderal McCaslin ini. Jenderal McCaslin ini terakhir kali terlihat saat dia keluar dari rumahnya di Albuquerque pada tanggal 27 Februari 2026. Nah, dia sempat meninggalkan handphone, kacamata resepnya, serta perangkat seperti jam pintar dan alat pelacak yang ada di tubuhnya gitu ya. Yang biasanya dia pakai, itu dia tinggalkan di rumahnya. Dan selain itu, ada beberapa barang yang hilang di rumahnya, yaitu sepatu hiking dan senjata revolver kaliber 38 punya dia. Di dalam upaya pencarian, pihak berwenang menggunakan helikopter yang dilengkapi kamera infrared untuk menyisir tebing dan ngarai di sekitar rumahnya dia pada malam hari. Nah, orang-orang di saat itu berharap bisa menemukan McCaslin melalui jejak panas tubuhnya. Namun, kondisi cuaca justru menjadi kendala karena saat itu sedang musim semi dan cuacanya sedang hangat. Jadi agak susah untuk menemukan dia. Nah, itu dia geng ya. 11 orang ilmuwan yang berhubungan dengan NASA yang dinyatakan menghilang dan meninggal dunia secara tragis. Gue mau nambahin satu ilmuwan lagi yang dikabarkan hilang sampai akhirnya ditemukan tewas. Ilmuwan ini bukan ilmuwan yang berhubungan sama nuklir dan kedirgantaraan seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, tapi kasusnya dia ini ikut dikait-kaitkan dengan kasusnya NASA. Nama ilmuwannya itu adalah Jason Thomas. Dia ini adalah seorang asisten direktur bidang biologi kimia di Novartis, yaitu posisi tingkat senior di bidang penelitian farmasi yang melibatkan proses sistem biokimia yang kompleks. Dan dia dilaporkan hilang pada tanggal 13 Desember 2025 setelah dia keluar dari rumahnya pada malam sebelumnya. Menurut keterangan dari istrinya yang bernama Kristen Bartoli,
pada malam saat Jason Thomas ini menghilang, semuanya tuh terlihat biasa-biasa aja. Gak ada hal aneh. Malam itu mereka mengurusi anjing peliharaan mereka setelah mereka menghadiri acara sosial pertama mereka sejak kedua orang tua Jason dan Thomas meninggal dunia. Nah, jadi geng, sebelum Jason Thomas ini menghilang, dia sedang berduka atas kematian orang tuanya. Dan kabar kedua orang tua Jason Thomas meninggal ini dalam waktu yang sangat berdekatan, yaitu hanya selisih 1 jam. Setelah mengurusi anjingnya tadi, Jason Thomas keluar dari rumahnya. Istrinya sempat melihat dia berada di luar setelah mendengar suara kotak surat ditutup. Jadi kayak ada paket gitu, geng. Nah, ada suara kotak surat, dikirain ada orang. Dia ke depan. Nah, setelah itu dia memilih untuk tidur. Namun saat dia bangun, dia sadar kalau Jason nggak balik-balik ke dalam rumah. Dan sejak saat itu juga nggak ada yang pernah melihat Jason Thomas lagi. Nah, kemudian setelah 3 bulan menghilang dan melalui pencarian yang intensif, Jason Thomas akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa, meninggal dunia di Danau Koanapawit yang ada di Wakefield pada Selasa sore 17 Maret 2026 di usianya yang ke-45 tahun. Gila ya, geng. Satu persatu tumbang di waktu yang berdekatan. Kayak berselang beberapa minggu dan beberapa bulan aja. Udah ada 11 orang ditambah satu lagi. Jadi 12 orang ilmuwan yang berhubungan dengan NASA. Yang satunya tidak berhubungan dengan kemiliteran, ya. Itu meninggal dunia dan menghilang. Nah, sekarang kita udah tahu ya nama-nama ilmuwan NASA yang meninggal dan menghilang secara misterius ini. Kalau dipikir-pikir, mereka ini kan rata-rata berkontribusi untuk proyek nuklir. Kok bisa? Penjagaan terhadap mereka nggak ketat, mereka bisa dihabisi oleh orang. Apalagi kalau bukan, jawabannya ya udah pasti orang-orang ini adalah orang-orang dalam, ya kan? Orang-orang yang mengenal mereka dan semacam mereka ini tuh ibaratnya gini ya, mereka membuat sesuatu ya untuk negara, tapi setelah sesuatu itu sudah menghasilkan, supaya tidak ada kebocoran, si penciptanya malah dihabisi gitu, geng. Malah dihilangkan nyawanya supaya nggak bocor ke masyarakat luas. Ini ibarat gini ya, geng. Misal lu bangun rumah, terus lu minta tukang untuk bikin sebuah ruang rahasia. Jadinya ketika ruang rahasia itu selesai, otomatis itu memang menjadi ruang rahasia. Tapi ada satu makhluk di muka bumi ini yang mengetahui ruang rahasia itu. Siapa? Ya si tukang yang membuatnya. Ibaratnya orang selain elu yang punya ruang rahasia itu, yang mengetahui ruang rahasia itu ya si tukangnya. Caranya supaya sisa elu aja di muka bumi ini yang mengetahui ruang rahasia itu gimana? Ya si tukangnya harus dihabisi. Akhirnya satu-satunya manusia di muka bumi yang mengetahui ruang rahasia itu adalah elu doang. Konsepnya kayak gitu. Ini baru sekedar rumor. Nah, sekarang gue pengen ajak kalian untuk membahas seberapa krusialkah atau seberapa pentingkah proyek nuklir NASA ini? Kok sampai-sampai ada kejadian kayak gini? Kita bahas. Jadi geng, setelah Amerika Serikat membuktikan kalau mereka punya kemampuan untuk mengirim manusia ke bulan dan kembali lagi ke bumi dengan aman, Amerika Serikat saat ini beralih ke tujuan besar selanjutnya, yaitu mereka ingin menempatkan reaktor nuklir medium power di orbit pada tahun 2028 dengan versi yang dirancang untuk propulsi listrik nuklir, serta membangun reaktor besar pertama yang benar-benar berfungsi di permukaan bulan pada tahun 2030. Nah, untuk mewujudkan hal ini, NASA bekerja sama dengan Departemen Militer dan Departemen Energi. Lewat sebuah postingan di X, Kantor Sains dan Teknologi Gedung Putih itu menjelaskan kalau mereka sudah menyiapkan dokumen dengan new guideline untuk lembaga pemerintah. Panduan ini bertujuan untuk menyusun roadmap pengembangan teknologi nuklir di luar angkasa untuk beberapa tahun ke depan. Dan menurut mereka, langkah ini akan membantu memastikan keunggulan Amerika Serikat di luar angkasa. Terus geng, NASA ini juga punya program yang disebut dengan Space Nuclear Propulsion atau SNP. Melalui program ini, NASA ingin mengubah cara perjalanan luar angkasa dengan membuat sistem propulsi yang lebih canggih. Di dalam program ini, NASA sedang mengembangkan 2 jenis sistem propulsi, Nuclear Thermal Propulsi atau NTP dan juga Nuclear Electric Propulsi atau NEP. Keduanya memiliki peran yang berbeda tapi saling melengkapi. Pada NTP, reaktornya digunakan untuk memanaskan bahan bakar, misalnya kayak hidrogen, yang kemudian disemburkan untuk menghasilkan dorongan. Sistem ini mampu menghasilkan dorongan yang besar sehingga pesawat bisa melaju lebih cepat. Karena itu, NTP cocok digunakan untuk misi berawak seperti perjalanan manusia ke Mars yang membutuhkan waktu tempuh lebih singkat. Sementara itu, NEP bekerja dengan cara menghasilkan listrik dari reaktor.
Lalu listrik tersebut digunakan untuk menggerakkan mesin. Sistem ini jauh lebih hemat dan efisien di dalam penggunaan bahan bakar, meskipun dorongannya sangat kecil. Oleh sebab itu, NEP lebih ideal untuk misi jangka panjang seperti pengiriman kargo atau penelitian di luar angkasa, geng. Pengembangan sistem propulsi nuklir canggih di luar angkasa ini merupakan kunci bagi visi NASA untuk misi bulan ke Mars. Ya, teknologi ini memungkinkan perjalanan yang lebih cepat menuju berbagai tujuan, bahkan ke bagian luar tata surya, geng. Dan selain itu, sistem propulsi nuklir juga bisa menyediakan daya listrik yang jauh lebih besar untuk instrumen dan sistem komunikasi di dalam pesawat, yang sangat berguna ketika pesawat berada jauh dari matahari, di mana energi surya sudah tidak lagi efektif untuk digunakan. Selain itu, NASA juga mengumumkan kalau mereka akan membuat pesawat luar angkasa pertama yang menggunakan tenaga nuklir untuk perjalanan antar planet. Pesawat ini direncanakan bakal diluncurkan ke Mars pada tahun 2028 dan misi ini diberi nama Space Reactor One atau SR-1 Freedom. Kalau berhasil, artinya proyek ini adalah hasil dari lebih dari 60 tahun penelitian mereka dan percobaan mereka, termasuk yang banyak sekali gagalnya ya di dalam pengembangan teknologi propulsi nuklir. Dan ini berpotensi mengubah cara manusia melakukan perjalanan antar planet. Dan pesawat ini bakal menggunakan sistem nuklir electric propulsion atau NEP tadi. Nah, jadi kita bisa tahu ya, ternyata NASA sedang punya proyek yang benar-benar vital, yaitu nuklir. Apakah hilangnya para ilmuwan NASA ini disebabkan karena pekerjaan mereka di dalam pengembangan nuklir tersebut? Atau justru ada alasan lain? Soalnya ada yang menduga mereka ini kemungkinan diculik oleh alien lah, makhluk luar angkasa lah. Mereka itu punya pengetahuan rahasia soal UFO lah, dan terus ada juga yang menduga kalau ini adalah ulah dari mata-mata. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh pihak Amerika untuk mengatasi hal ini, khususnya dari pihak NASA, untuk mencari tahu penyebab dari banyaknya ilmuwan mereka yang tiba-tiba meninggal dunia secara mendadak dan menghilang secara misterius. Sekarang kita bakal masuk ke dalam penjelasan upaya pihak Amerika Serikat di dalam penyelidikan tentang kasus ini, geng. Jadi pada hari Kamis tanggal 16 April 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah mulai memberikan tanggapan atas kasus ini. Karena ini udah menjadi perhatian publik dan cukup krusial. Ya mau gimana lagi kan? Keluarga dari para ilmuwan ini juga menuntut, kok bisa anggota keluarga mereka yang sudah mengabdi untuk Amerika malah hilang begitu aja. Donald Trump mengatakan kalau dia berharap meninggalnya dan menghilangnya para ilmuwan ini cuma kebetulan. Nah, ini harapannya Donald Trump nih. Dan lebih lanjut dia bilang kayak gini, saya harap itu random katanya. Tapi kita akan tahu dalam 1,5 minggu ke depan. Yang artinya ya bakal ada penyelidikan dan hasilnya 1,5 minggu ke depan baru bakal dipublish. I don't know, coincidence if you want it, whatever you want to call it, but some of them were very important people. Nah, maksud dari Donald Trump ini random, itu maksudnya kejadian meninggal dan menghilangnya para ilmuwan ini cuma kasus yang kebetulan random aja, bukan kasus yang direncanakan dan punya pola tertentu. Dan dia juga menambahkan bahwa dia baru saja menghadiri pertemuan terkait pembahasan kasus ini, karena kasus ini udah mulai dibahas secara serius oleh pemerintah Amerika. Kalau dikatakan random, agak aneh karena waktu menghilang dan meninggalnya itu berdekatan, dan ada beberapa kasus tuh yang mirip-mirip. Mengakhiri hidup, menghilang secara misterius, dan ditembak. 3 peristiwa ini nih yang terus berulang. Nah, ini yang menjadi sebuah tanda tanya besar. Dan selain itu, mantan asisten direktur FBI yang bernama Chris Waker juga ikut menanggapi kasus ini. Dia mengatakan, saya tidak percaya mereka diculik oleh alien. Menurut saya, kalau memang ada penjelasan yang masuk akal untuk kasus ini, dan kalau ini bukan sekedar kejadian random, maka kemungkinan besar ini adalah spionase modern, alias dimata-matai. Dalam artian nih, Amerika kan punya saingan ya. Kalau untuk soal ini, saingannya biasa Rusia. Nah, ujung-ujungnya pasti bakal dituduh Rusia nih, geng. Tapi di dalam hal ini mereka belum menyebutkan nama negara manapun. Nah terus geng, Chris Waker tadi juga mengatakan kayak gini, kalau memang ada pihak yang sedang memata-matai orang-orang ini, melakukan spionase atau bahkan menculik mereka karena informasi yang mereka punya, baik untuk diambil pengetahuannya atau untuk menyingkirkan mereka dari pekerjaan yang sedang mereka lakukan, maka FBI harus benar-benar menangani kasus ini dengan serius. Jadi ibaratnya nih,
Ini orang-orang pinter hidupnya nggak aman. Antara mereka diculik terus ilmunya dikuras, atau mereka dihabisi sekalian supaya ilmu yang mereka punya tidak bisa dimanfaatkan oleh Amerika. Gila ya. Kasian banget. Jadi geng, di sini kita nggak banyak mendapatkan informasi yang bisa menjelaskan kenapa Chris Wacker ini bisa mikir kasus ini berkaitan sama spionase ya. Tapi kalau dilihat dari konteks yang lebih luas, ada beberapa hal yang membuat pendapat ini terasa masuk akal memang. Pertama, kalau Amerika benar-benar berhasil menjalankan proyek besar bareng NASA, terutama yang berkaitan dengan teknologi nuklir dan luar angkasa, mereka bisa punya keunggulan besar di bidang sains, teknologi, bahkan pertahanan. Keunggulan seperti ini biasanya nggak cuma berdampak kepada penelitian, tapi juga kepada kekuatan global. Terus kalau kita lihat sejarah, hal seperti ini tuh pernah terjadi di masa Perang Dingin, yang mana di saat itu Amerika Serikat dan Uni Soviet itu saling berlomba di dalam eksplorasi luar angkasa, pengembangan roket, dan juga teknologi canggih lain. Persaingan ini bukan cuma soal siapa yang lebih pintar, tapi juga soal siapa yang lebih kuat secara politik dan militer. Nah, kedua, di kondisi dunia sekarang yang masih penuh dengan persaingan, teknologi canggih seperti ini bisa jadi incaran banyak pihak. Informasi penting bisa saja diperebutkan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa dianggap punya nilai strategis. Dan selain itu, ada juga kekhawatiran dari sebagian orang bahwa kebijakan Amerika saat ini bisa berdampak besar ke dunia. Kalau proyek-proyek canggih ini berhasil, ada yang takut Amerika bakal semakin dominan dan bertindak lebih bebas di panggung global. Dari sudut pandang itu, muncul anggapan bahwa negara lain mungkin punya kepentingan untuk ikut campur, misalkan lewat spionase. Jadi, meskipun belum ada bukti yang kuat, wajar kalau ada yang mencoba menghubungkan kasus ini dengan spionase. Tapi tetap, semua ini masih sebatas kemungkinan dan perlu dilihat dengan hati-hati, geng. Di samping itu, Gedung Putih, ya, pihak Amerikanya sendiri juga memberikan tanggapan lewat akun X dari Caroline Leavitt selaku sekretaris pers Gedung Putih itu membagikan pernyataan pada tanggal 17 April 2026. Isinya kayak gini. Mengingat adanya pertanyaan yang wajar dan terbaru terkait kasus-kasus yang mengkhawatirkan ini, serta komitmen Donald Trump terhadap kebenaran, Gedung Putih saat ini secara aktif bekerja sama dengan semua lembaga terkait, termasuk FBI, untuk meninjau seluruh kasus secara menyeluruh dan mencari kemungkinan adanya kesamaan atau hubungan di antara kasus-kasus tersebut. Dalam upaya ini, tidak akan ada satupun kemungkinan yang diabaikan dan Gedung Putih akan memberikan pembaruan informasi jika sudah ada perkembangan terbaru. Haven't spoken to our relevant agencies about it. I will certainly do that and we'll get you an answer. If true, of course, that's definitely something I think this government and administration would deem worth looking into. So let me do that for you. Dan pihak dari NASA sendiri itu sudah menyatakan kalau mereka tidak melihat kasus ini sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Lewat akun X-nya, di saat itu, juru bicara NASA yaitu Bethany Stevens itu membagikan pernyataan pada tanggal 21 April 2026 yang isinya kayak gini. NASA sedang berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait mengenai para ilmuwan yang hilang, katanya. Dan untuk saat ini, tidak ada hal yang berkaitan dengan NASA yang menunjukkan adanya ancaman terhadap keamanan nasional. NASA berkomitmen untuk transparan dan akan memberikan informasi lebih lanjut jika memungkinkan. Nah, itu kalimatnya dia. Yang mana artinya, meskipun kasus ini sedang diselidiki dan cukup ramai dibahas, pihak NASA sendiri menegaskan kalau belum ada indikasi bahaya besar yang mengancam keamanan negara Amerika dari sisi mereka. Nah, jadi sampai saat sekarang ini masih simpang siur, geng, soal kejelasannya gimana. Gimana tuh, geng, menurut kalian? Apakah kalian punya teori yang menarik terkait meninggalnya dan menghilangnya para ilmuwan NASA ini? Coba tuliskan opini kalian di kolom komentar.